Halo semuanya, pada kali ini saya akan kembali melanjutkan serial Donghua Swallowed Star season kedua, yang dimana saya akan membahas 3 episode sekaligus dalam satu video. Nah, mulai dari sinilah para manusia akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dimana terdapat kemunculan sosok monster yang memiliki tingkat bintang muncul di bumi. Apakah para pejuang kuat, termasuk Hong dan Lei Shan, dapat mengalahkan monster tersebut? Pada cerita sebelumnya, Luo Feng berhadapan langsung dengan salah satu pelayan Huyanbo yang memiliki tingkat unding yang bernama Duo Yi. Dari situlah Luo Feng dilatih langsung oleh Duo Yi. Latihan tersebut pun tetap terus berlanjut sampai saat ini. Luo Feng melihat di lautan kesadarannya, terdapat sesuatu yang membuat Luo Feng kesakitan. Sementara itu, setelah sudah 1 tahun lebih, Babata masih belum menemukan logam yang cocok untuk membuat pesawat ruang angkasa. Tiba-tiba saja, Babata melihat sebuah reaksi di tubuh Luo Feng. Luo Feng sudah mampu bertahan menahan beban lebih dari 210 ton, serta kekuatan rotan Rubing Club milik Luo Feng sudah semakin kuat. Akan tetapi kekuatan mental Luo Feng masih berada di tingkat 2. Luo Feng terus merasakan ada sesuatu di lautan kesadarannya. Ternyata, itu adalah segel jiwa warisan yang dibuat Huyanbo untuk Luo Feng. Dan, ketika Luo Feng telah menjadi murid Huyanbo, maka Babata menanamkannya ke dalam lautan kesadaran Luo Feng. Untuk sekarang, segel jiwa warisan tersebut sudah berada di tahap penggabungan. Luo Feng terus merasakan rasa sakit yang semakin meningkat di tubuhnya. Tiba-tiba saja Babata merasakan sebuah keanehan kepada Duo Yi yang melatih Luo Feng. Yang dimana ternyata, Duo Yi mengeluarkan jurus metode rahasia miliknya yang bernama pengambil alih tubuh. Babata yang melihat hal itu langsung bergegas melakukan hal yang dapat mencegah jurus berbahaya tersebut. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan Babata pun sia-sia. Babata lantas langsung menemui Duo Yi dan mengatakan bahwa Duo Yi tidak memiliki jiwa dan hal itu akan sia-sia. Duo Yi tetap melanjutkan teknik pengambil tubuh tersebut. Jika hal itu terus berlanjut maka kekuatan mental milik Luo Feng akan diserap habis. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Luo Feng akan mati. Tiba-tiba sesuatu hal yang mengejutkan pun terjadi kepada Luo Feng. Duo Yi merasakan bahwa kekuatan mental Luo Feng meningkat drastis. Luo Feng pun kembali melawan teknik milik Duo Yi. Sekarang kekuatan mental milik Luo Feng berhasil menerobos ke tingkat 3, bahkan Duo Yi merasakan kekuatan tuan miliknya berada di tubuh Luo Feng. Tiba-tiba saja diperlihatkannya sebuah ingatan Duo Yi sebelum menjadi murid Huyanbo, yang dimana Duo Yi bertarung dengan Huyanbo dan dikalahkan dengan mudah oleh Huyanbo di planet alam semesta. Di sini, Huyanbo menanyakan mengapa Duo Yi ingin menjadi pengikutnya. Alasannya Duo Yi sangatlah sederhana, dikarenakan Huyanbo berhasil mengalahkannya maka Duo Yi akan menjadi pengikut Huyanbo. Singkat cerita, Huyanbo sudah memiliki 5 pelayan dengan tingkat unding yang sangat kuat. Duo Yi lalu memperlihatkan sebuah ingatannya kepada Luo Feng mengenai formasi heksagram, yang dimana pada akhirnya, Duo Yi beserta pelayan lainnya mengintegrasikan semua energi mental untuk menyelamatkan tuan mereka yaitu Huyanbo. Namun usaha mereka gagal, bahkan Duo Yi mengira akan bosan dengan kehidupan jika sudah berada di tingkat unding. Tapi Duo Yi tetap takut dengan yang namanya kematian. Duo Yi menggunakan ingatan terakhir kehidupannya untuk menunjukkan metode rahasia heksagram. Babata menyampaikan bahwa Luo Feng telah berhasil lulus ujian. Duo Yi meminta Luo Feng untuk tetap melanjutkan warisan tuan mereka. Tidak lama Duo Yi pun kembali seperti awal lagi. Babata mengatakan kepada Luo Feng, jika bumi mengalami bencana, maka Babata rela melakukan apapun untuk membawa Luo Feng pergi dari bumi. Kata-kata Babata langsung dibantah oleh Luo Feng. Tujuan Luo Feng menjadi kuat adalah untuk melindungi keluarganya dan planet tempat tinggalnya. Sementara itu di pangkalan perang Amerika, terlihat pangkalan Amerika memiliki kekuatan penyerangan, serta pertahanan yang sangat kuat. Mereka memiliki banyak sekali kapal perang, pesawat tempur,
serta pertahan senjata laser yang begitu banyak. Pangkalan Amerika dijaga langsung oleh Henderson sebagai kepala utama di tempat tersebut. Sudah 3 bulan yang lalu, mereka telah menemukan setidaknya 3 monster tingkat raja yang telah mati di lautan. Henderson diberitahukan bahwa pesawat angkut yang membawa logam dari reruntuhan peradaban kuno diserang oleh monster yang belum dikenali. Bahkan saat tim pencari mencari puing-puing dari pesawat tersebut, mereka sama sekali tidak menemukan apapun setelah tragedi penyerangan tersebut. Henderson yakin telah terjadi sesuatu di dalam lautan dan meminta penjelajahan kali ini harus dilakukan dengan jelas. Sementara itu, kapal perang Eropa yang dipimpin langsung oleh dewa perang yaitu Keita akan segera tiba di pangkalan Amerika. 1个月来发现的第3头王级怪兽，我们都没捞上来，奇怪。这次联合巡逻到达。 Tiba-tiba saja langit mulai gelap dan terdengar suara aungan yang sangat mengerikan. Terdapat satu monster yang mendekat, akan tetapi jenis monster tersebut tidak diketahui. Mereka lalu mengirim pesawat pengintai untuk melihat monster apa sebenarnya tersebut. Henderson lalu memerintahkan mereka untuk bersiap menyerang monster tersebut. Pangkalan mendeteksi bahwa energi dari monster tersebut tidak diketahui dan sudah melebihi ambang batas yang tidak diketahui. Terlihat monster tersebut memiliki kecepatan yang sangat cepat, bahkan hanya dengan kecepatannya dapat membelah salah satu kapal perang dari Eropa. Monster itu langsung menunjukkan dirinya di pangkalan Amerika yang memiliki tubuh besar serta tampilan yang sangat mengerikan. 有怪兽接近，3级侦察队马上出发！击杀入侵怪兽，难道是新型兽王？小心怪兽！ Sudah diketahui monster tersebut bernama Golden Hornet yang sudah berada di tingkat bintang, akan tetapi seluruh manusia yang ada di bumi belum mengetahuinya. Sementara itu di lain sisi, Luo Feng sedang melakukan acara pernikahan dengan Su Xin. Saat sedang suasana romantis, Luo Feng dihubungi oleh Komandan Jiai bahwasanya terdapat sebuah pertemuan yang sangat penting. Tetua pertama yaitu Hong menyuruh mereka semua untuk hadir di Istana Dewa Perang. Pangkalan Amerika tetap terus berusaha menyerang Golden Hornet tersebut, segala serangan pun diluncurkan oleh mereka, akan tetapi dengan kecepatannya, Golden Hornet menghancurkan semua senjata yang menyerangnya. Henderson lalu meminta data dari monster tersebut. Sudah dipastikan monster tersebut melebihi monster yang ada di bumi dan tidak dapat diidentifikasi datanya. Dewa Perang Keita menghubungi Henderson, bahwa armada Eropa telah menyelesaikan pertemuan mereka dengan armada Amerika. Henderson lalu segera memerintahkan pangkalan Amerika dan armada Eropa untuk mengerahkan semua unit tempur udara dan laut untuk menyerang monster tersebut. Semua rudal yang dilancarkan dapat dihindari oleh Golden Hornet dengan sangat mudah. Dewa Perang Keita lalu segera mengejar monster tersebut di udara, dengan kecepatan jet tempur sama sekali tidak dapat mengejar monster tersebut. Setelah sasaran mereka terkunci, Keita memerintahkan mereka untuk menyiapkan meriam laser. Meriam laser ini memiliki kecepatan yang sangat super cepat. Henderson yakin bahwa monster tersebut tidak dapat menghindarinya. Namun siapa sangka meriam laser yang dapat membunuh monster tingkat raja saja tidak mampu membunuh monster tersebut. 开塔，继续加强搜索。下降。 Serangan yang dilakukan sama sekali tidak bekerja. Henderson lalu memerintahkan untuk menyerang meriam laser dengan kekuatan maksimum, dan Hong meminta Keita untuk mengikat target agar dapat meluncurkan serangan. Segala serangan diluncurkan rudal dan laser sangat sulit untuk menguncinya. Henderson memiliki rencana, dikarenakan monster itu sangat besar dan cepat. Henderson akan membekukan monster itu dan memperlambat pergerakannya. Henderson lalu memerintahkan semuanya untuk melancarkan seluruh serangan meriam laser dengan kekuatan maksimal. Lagi dan lagi, semua serangan meriam laser dengan kekuatan maksimal yang dapat membunuh monster tingkat kaisar sama sekali tidak melukai monster tersebut.
sini sudah bisa dilihat bahwa kekuatan dari monster Golden Hornet sangatlah kuat dan mengerikan. Monster itu pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di atas pangkalan Amerika. Golden Hornet lalu menghancurkan semua yang ada di depannya. Sementara itu di Istana Dewa Perang, semua tetua dan pejuang kuat berkumpul dari berbagai negara. Bahkan kita akan diperlihatkan seorang tetua terkuat kedua di Eropa yang bernama Actin. Serta diperlihatkannya Henderson yang sudah terluka sangat parah. Luo Feng masih belum mengetahui apa yang terjadi pada Henderson, yang pastinya telah terjadi sesuatu yang sangat serius sampai-sampai membuat seluruh pejuang dari berbagai negara datang termasuk Hong dan Lei Shan. Hong menyampaikan bahwa dia telah mendapatkan sebuah berita dari pangkalan Amerika, dan diperkirakan bahwa waktu bumi tidak lama lagi. Henderson lalu memperlihatkan sebuah rekaman yang ia dapatkan dan memperlihatkannya kepada semua yang ada di Istana Dewa Perang. Yang dimana, Golden Hornet telah mengacaukan pangkalan Amerika. Tidak itu saja, Golden Hornet tersebut memiliki kemampuan melahap unik dan melahap seluruh pangkalan dan formasi kapal induk. Sampai-sampai tidak ada yang tersisa sama sekali dan dilahap habis oleh monster Golden Hornet tersebut. Ternyata hanya Henderson saja yang berhasil lolos dari monster tersebut. Seluruh dewa perang dan militer yang ada di sana termasuk Keita telah dilahap oleh monster tersebut dan sudah dipastikan mati. Mereka semua berkorban hingga saat terakhir dalam pertempuran melawan monster tersebut. Luo Feng pun terkejut melihat itu semua, bahwa manusia akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. 我汉德森的伤势好重，刚从亚美利加传来消息。画面，你们看了就明白。最后一同被吸入怪兽。哎，编队的伊森长老，全部死。 Tidak berselang lama, 5 negara besar yang sedang rapat bersama meminta untuk terhubung dengan Istana Dewa Perang. Ternyata sebelumnya Hong telah memberitahu para pemimpin 5 negara besar mengenai monster misterius tersebut. Untuk saat ini keadaan Amerika sedang dalam hancur-hancurnya, dikarenakan seluruh monster dari laut muncul dan menghancurkan seluruh pangkalan Amerika. Sejauh ini sudah ada 4 pangkalan yang sudah hancur dan lebih dari 210.000 prajurit militer tewas. Lei Shan pun terkejut melihat terdapatnya 2 monster tingkat kaisar muncul di daratan. Jika kedua monster tingkat kaisar itu ikut berpartisipasi maka sudah pasti keadaannya akan lebih kritis lagi. 怪兽在他的带领下不断向内部。是五大国那边的连线请求，巨兽，以前从我提前知会他们，一提士兵丧生，我们得尽快搜集情报。是一只蛰伏在海里的那2头兽皇。 Terlebih dahulu Hong memerintahkan mereka untuk mengumpulkan informasi sebelum penyerangan balik. Presiden Hanxia menyampaikan bahwa menurut informasi yang didapatkan Hanxia ada semacam kehidupan kosmik yang cocok dari karakteristik monster Golden Hornet tersebut. Setelah mempertimbangkannya, pemimpin Hanxia memutuskan untuk membuka segel dokumen rahasia. Komandan Li lalu menjelaskan yang ada di dokumen rahasia tersebut, yang dimana militer negara Hanxia telah melakukan penjelajahan laut dalam jangka panjang. Selama itu mereka telah menemukan sebuah runtuhan peradaban kuno, yang dimana adalah runtuhan peradaban kuno nomor 2 yang memiliki beberapa catatan tentang kehidupan di alam semesta. Dan terdapat mengenai catatan monster di reruntuhan tersebut. Mereka menemukan bahwa monster yang sekarang menjadi ancaman bumi adalah raksasa langit berbintang. Mereka semua yang ada di sana pun terkejut melihatnya dikarenakan belum pernah mendengar jenis monster tersebut. 解封最高机密文件，文明遗迹，其中数量极少，但只要成，什么形体巨兽？就是其中的吞噬类。恒星体是什么？ 惊空巨兽实力大概多少？ Raksasa langit berbintang memiliki berbagai jenis monster yang sekarang merupakan jenis penelan. Jenis monster ini dapat melahap segala hal. Hong bertanya seberapa kuat monster tersebut saat ini. Berdasarkan data, Golden Hornet tingkat alam semesta memiliki ribuan hingga puluhan ribu meter besarnya. Sedangkan yang sekarang hanya 180 meter saja, dan saat ini monster tersebut berada di tingkat bintang. Dan ini pertama kalinya manusia akan melawan monster tingkat bintang. Hong yang masih tidak terima atas kehilangan rekan-rekannya, menanyakan bagaimana cara membunuh monster tersebut. Tidak itu saja, monster itu bahkan memiliki kecepatan 15.000 meter per detik. Lei Shan dan Hong menyadari monster itu jauh 2-3 kali lebih cepat dari mereka berdua. Dengan kecepatan Luo Feng sendiri yang memiliki kecepatan 5.000 meter per detik sangatlah mustahil. Di sini terlihat raut muka dari mereka semua bingung harus bagaimana. 那该怎么对付他？飞行速度
也刚超过5000名美妙。 Luo Feng lalu segera bertanya kepada Babata mengenai data dari monster tersebut. Babata sendiri bahkan terkejut melihat monster Golden Hornet muncul di bumi. Bahkan Huyanbo yang telah menjelajahi alam semesta selama 60 juta tahun lebih, hanya menemukan 3 dari raksasa langit berbintang. Babata mengatakan bahwa raksasa langit berbintang memiliki latar belakang yang sangat tinggi dan merupakan 2 garis monster keturunan puncak alam semesta. Dan monster yang saat ini yang ada di bumi, merupakan Golden Hornet dengan tipe penelan yang lebih ganas dan terkuat dari kedua Golden Hornet lainnya. 巴巴塔， 前面有一头是这样的高等血统， 出现了怪兽。 现在地球，一种是圆形巨兽，比起更大的金角巨兽。 Babata mengatakan bahwa kehadirannya menandakan kalau bumi sudah dipastikan akan musnah. Luo Feng yang mendengar itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Luo Feng tidak akan membiarkan orang-orang yang tumbuh bersamanya mati begitu saja. Luo Feng berniat untuk membunuh monster tersebut. Babata menyarankan bahwa Luo Feng tidak melawan monster tersebut. Luo Feng saat ini hanya masih Master Mental Star Traveler tingkat 3. 宣判我的爱人，我从小有人类的一部分，一定得死。 实力强大，想杀他。 Meskipun Luo Feng adalah pewaris selanjutnya bintang meteorit, tapi latar belakang raksasa langit berbintang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Untuk membunuhnya hanya mimpi belaka. Babata menyuruh Luo Feng untuk masuk ke dalam pesawat ruang angkasa saja. Bahkan monster itu tidak dapat menelan pesawat miliknya yang memiliki bobot yang sangat berat. Luo Feng tidak ingin bersembunyi dari masalah ini. 因与卧星号惊人的重量，难道我们像个缩头乌龟躲起来？认识的那些工友邻居全都死光了， 理解不了你们人类的想法。 也是其中的一片叶子。 Luo Feng membayangkan jika hanya dia yang selamat dan seluruh manusia di bumi musnah sama saja itu hal yang sangat tidak diinginkan Luo Feng. Luo Feng meminta Babata bagaimana cara membunuh monster tersebut. Babata mengatakan bahwa keberadaan tingkat bintang sudah dikatakan kuat. Pejuang tingkat alam semesta bahkan dengan tubuhnya saja dapat melawan armada bintang. Bahkan dengan membuat senjata yang dapat membunuh tingkat bintang membutuhkan waktu beberapa tahun. Akan tetapi dengan kecepatan Golden Hornet dapat menghancurkan bumi dalam waktu 1 bulan saja. 轰杀，怎么杀死他？在宇宙中，恒星记忆非常复杂，最起码需要几年功夫。也就是说，如果真的要反抗， Hanya ada satu cara saja untuk membunuhnya. Babata melihat terdapat beberapa bangkai pesawat ruang angkasa bertenaga tinggi di bumi. Meski sudah rusak kemungkinan Babata masih bisa memodifikasi. Untuk sementara kemungkinan masih ada harapan bagi Luo Feng. 你们地球上有一些宇宙战星能击杀恒星级的武器，长时间侵蚀早就无法用，配备的武器一般都比较差。 Oke, semua itu adalah alur cerita Swallowed Star Season 2 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.